Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai tantangan yang dihadapi oleh Wakakurikulum ketika menyusun kurikulum. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sofiana, Puspita, April, dan juga Melina. Baik, untuk kelompok kami mendapat bagian untuk membahas Wakakurikulum. Wakakurikulum adalah orang yang bertugas untuk membantu kepala sekolah mulai dari merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kurikulum yang digunakan di sekolah. Lalu, apa sih tugas dan fungsi dari Wakakurikulum itu? Tugas dan fungsi Wakakurikulum yang pertama adalah mengatur penyusunan program pengajaran, program satuan pelajaran, dan persiapan mengajar, penjabaran, dan penyesuaian kurikulum di sekolah. Yang kedua, melakukan supervisi administrasi dan juga akademis. Yang ketiga, menyusun pembagian tugas guru dan juga jadwal pelajaran bagi guru mata pelajaran. Ya, baik. Poin selanjutnya, setelah membahas mengenai tugas dan fungsi Wakakurikulum, kita ke topik berikutnya yaitu problematika Wakakurikulum. Kelompok kami membagi menjadi 4 bagian atau subtopik. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada waktu, yang ketiga ada budaya sekolah, dan yang keempat ada referensi. Ya, selanjutnya adalah perencanaan mengenai problematika Wakakurikulum. Dan dalam perencanaan ini, Wakakurikulum itu membutuhkan waktu yang lama terhadap perencanaan kurikulum yang akan diimplementasikan di dalam sekolah. Nah, jika pembelajaran UBD tidak terlaksana dengan baik, maka akan menyulitkan Wakakurikulum dalam penyusunan hasil data pelaporan tahunan. Sulitnya merencanakan penerapan kerangka UBD dikarenakan UBD ini dimulai dari hal yang kecil, barulah nanti menjadi hal yang besar dalam penerapannya, yaitu tujuan jangka panjang. Nah, kemudian bagaimana sih solusinya dari masalah atau problematika perencanaan? Yang pertama adalah Wakakurikulum itu dapat mengikuti rancangan yang diberikan oleh kepala sekolah dengan langsung membuat kerangka pelaksanaan kurikulum sebagai dasar bagi guru dalam mengembangkan dan pelaksanaannya. Yang kedua adalah Wakakurikulum juga dapat melakukan kegiatan monitoring di bawah kepala sekolah dalam mengawasi pelaksanaan kurikulum UBD apakah berjalan dengan lancar atau tidak yang dilakukan oleh rekan guru lainnya. Baik, yang kedua, problematika Wakakurikulum yaitu berkaitan dengan waktu. Untuk menerapkan understanding by design pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama apabila ingin mendapatkan hasil yang berkualitas. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan solusi. Perlunya sikap yang konsisten dalam menerapkan dan mengarahkan anggota sekolah dalam mengimplementasikan understanding by design sebagai rancangan kerja atau rancangan pembelajaran untuk menciptakan penerapan pembelajaran yang lebih efektif. Lalu, tantangan atau problematika yang ketiga adalah mengenai budaya sekolah. Dalam menyusun kurikulum yang didasarkan pada model understanding by design, salah satu tantangannya adalah budaya sekolah di mana perlu waktu untuk menyesuaikan budaya sekolah dengan kurikulum yang akan disusun. Hal ini berhubungan dengan bagaimana kita bisa mengubah pola pikir yang telah menjadi budaya ke sesuatu yang baru. Lalu, bagaimana solusinya? Yang pertama adalah melakukan sharing section bersama rekan sejawat, mengulas tentang understanding by design agar guru bisa saling mengerti konsep UBD dari guru lainnya dan bisa saling melengkapi ataupun menambahkan pendapat. Selain itu, yang kedua adalah mensosialisasikan hasil dari sharing section pada kelompok yang lebih besar agar seiring berjalannya waktu, hal ini bisa diterapkan di lingkungan sekolah secara merata.
Selanjutnya, terkait problematika dalam implementasi penerapan UBD dalam lembaga formal sebagai waka kurikulum adalah kurangnya referensi. Artinya, minimalnya referensi dalam bahasa Indonesia terkait penerapan kerangka UBD, sehingga waka kurikulum membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami secara baik tentang pengembangan suatu kurikulum serta tantangan dan juga hambatan dalam penerapan kurikulum tersebut. Baik, jadi dari problematika yang sudah disampaikan di slide sebelumnya terkait solusi yang kami berikan, yang pertama bisa memperbanyak sumber referensi dan referensi tersebut bisa berupa jurnal dan juga buku. Selain itu bisa mengikuti pelatihan atau seminar proceeding tentang Understanding by Design atau UBD itu sendiri. Dan itu semua adalah penjelasan dari problematika terkait implementasi penerapan kurikulum UBD pada lembaga formal sebagai waka kurikulum. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan dari kami mengucapkan terima kasih banyak dan see you next time.